dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya Linda Putri Nadia akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul "Apakah wanita dalam komposisi Dewan Direksi memengaruhi kebijakan dividen dan cash holding? Pembuktian pada negara berkembang di ASEAN." Penelitian mengenai dividen dan cash holding mayoritas dikaitkan dengan ownership concentrations, outside directors, investor protections, investment opportunities, dan lain sebagainya. Namun, akhir-akhir ini terdapat gap literatur yang menguji bagaimana komposisi dalam Dewan Direksi memengaruhi kebijakan dividen dan cash holding. Literatur sebelumnya telah memberikan bukti bahwa wanita di dalam Dewan Direksi memengaruhi kebijakan dividen dan cash holding. Hal ini dikarenakan setelah adanya global krisis dan berbagai skandal perusahaan yang telah terjadi, telah memengaruhi suatu kebijakan untuk menerapkan komposisi Dewan Direksi yang beragam gender. Penelitian sebelumnya memberikan bukti bahwa direksi wanita dalam komposisi Dewan Direksi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan daripada direksi pria. Selain itu, adanya direksi wanita di dalam komposisi Dewan Direksi digunakan untuk meningkatkan efektivitas Dewan. Oleh karena itu, mayoritas negara maju telah menerapkan dan meningkatkan kebijakan perwakilan wanita di dalam komposisi Dewan Direksi, seperti salah satunya adalah Prancis, di mana negara tersebut telah meningkatkan kuota minimal perwakilan wanita di dalam suatu perusahaan, yaitu sebesar 40%. Berdasarkan fenomena yang ada, penelitian ini mendapatkan 4 masalah yang melatar belakangi penulisan penelitian ini. Yang pertama, penelitian mengenai board gender diversity yang dikaitkan dengan dividen dan cash holding masih relatif sedikit, sehingga terdapat celah untuk dapat dikembangkan. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai board gender diversity mayoritas dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Yang kedua, penelitian dengan topik board gender diversity yang dikaitkan dengan dividen dan cash holding masih terdapat gap empiris, yang mana masih terdapat penemuan positif dan juga ada penemuan negatif. Penelitian ini mendapatkan suatu pola di mana board gender diversity yang memengaruhi secara positif terhadap dividen mayoritas diteliti di negara maju. Kemudian, hasil negatif terhadap dividen mayoritas dilakukan dengan sampel negara berkembang. Ketiga, penelitian mengenai board gender diversity terhadap dividen dan cash holding mayoritas dilakukan di negara maju. Masih sedikit penelitian yang dilakukan dengan sampel negara berkembang. Terakhir, penelitian mengenai board gender diversity yang dikaitkan dengan critical mass theory masih sangat sedikit dilakukan untuk memberikan bukti apakah teori tersebut benar atau tidak di negara berkembang, di mana teori ini menjelaskan bahwa terdapat ambang batas kuota minimal suatu dewan wanita di dalam komposisi Dewan Direksi, dan kehadiran wanita semakin bertambah dalam komposisinya, maka akan semakin bertambah pula pengaruhnya di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan masalah yang ada, muncullah suatu pertanyaan dalam penelitian ini. Apakah wanita di dalam komposisi Dewan Direksi mempengaruhi secara negatif terhadap dividen dan secara positif terhadap cash holding? Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh direksi wanita di dalam komposisi Dewan Direksi atau board gender diversity terhadap dividen dan cash holding di negara berkembang. Penelitian ini tentunya memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperpanjang dan memperkuat penelitian sebelumnya bahwa direksi wanita di dalam komposisi Dewan Direksi mempengaruhi kebijakan dividen dan cash holding negara berkembang. Kemudian,
Penelitian ini juga berkontribusi memperkuat critical mass theory bahwasannya kehadiran wanita dalam komposisi dewan direksi tentunya ada batas minimal dan kehadirannya semakin besar akan meningkatkan pengaruhnya yang semakin besar. Secara praktis, tentunya penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator untuk menerapkan kebijakan adanya board gender diversity dalam komposisi dewan direksi sebagai tata kelola yang penting. Penelitian ini dijelaskan melalui agensi teori, di mana teori ini menjelaskan suatu konflik yang mungkin terjadi antara agen dan prinsipal maupun antar prinsipal. Konflik bisa terjadi pada saat proses pengambilan keputusan yang perlu dikontrol demi keberlangsungan suatu organisasi. Agensi teori lebih lanjut menjelaskan bahwa direksi dalam suatu perusahaan memainkan peran sangat penting untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal maupun antar prinsipal demi keberlangsungan suatu organisasi dan mengurangi konflik keagenan. Studi empiris menunjukkan bahwa keragaman gender dalam komposisi dewan direksi memberikan pemantauan yang lebih efektif dalam suatu perusahaan. Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Pertama, terkait dengan dividen. Adam dan Vera 2009 terkait melalui sudut pandang agensi teori menyatakan bahwa board gender diversity dikaitkan dengan monitoring yang lebih baik dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena dewan wanita memantau lebih efektif daripada dewan pria. Agensi teori menyatakan bahwa perlu adanya penyelarasan antara agen dan prinsipal maupun antar prinsipal yang mungkin bisa dipengaruhi oleh keragaman gender dalam suatu perusahaan. Bagaimanapun, board gender diversity atau keragaman gender dalam suatu perusahaan digunakan sebagai cara untuk meningkatkan good corporate governance. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa mengapa suatu perusahaan perlu mengadopsi hukum kuota minimal perwakilan dewan wanita dalam komposisi dewan direksi. Hal ini disebabkan karena dewan wanita dapat memengaruhi kebijakan dividen di suatu perusahaan. Sesuai dengan substitute hypothesis, dengan meningkatkan board gender diversity, perusahaan dapat meningkatkan good corporate governance tanpa harus meningkatkan dividen yang tinggi. Hal ini disebabkan karena substitute hypothesis menjelaskan dividen berperan sebagai pengganti atau substitut perlindungan hukum atau tata kelola yang baik. Sehingga, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah adanya wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara negatif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua dalam penelitian ini terkait dengan cash holding. Setelah economics dan financial crisis, beberapa studi sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya internal cash resource. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki good corporate governance yang baik untuk dapat mengalokasikan kas yang lebih baik. Martin dan Ugin tahun 2018 menyatakan bahwa dalam berbagai literatur, wanita dalam komposisi dewan direksi cenderung risk-averse. Karakteristik risk-averse yang dimiliki wanita ini dapat menghentikan atau mengurangi proyek-proyek yang memiliki resiko tinggi. Hal ini dikarenakan wanita dapat mengontrol proses alokasi kas yang tidak efektif dan efisien. Sehingga, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara positif terhadap cash holding. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Osiris dan Annual Report periode 2010 hingga 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam negara berkembang yang ada di ASEAN, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Penelitian ini diuji dengan estimasi Fixed Impact Model, yang kemudian penelitian ini memasukkan year, country, dan industry effect sebagai variabel kontrol. Selain itu,
Penelitian ini juga menguji dengan spesifikasi LAK 1 tahun untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis yang pertama yang menyatakan bahwa adanya wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara negatif terhadap kebijakan dividen. Hasil ini tentunya mendukung penelitian sebelumnya yang juga dilakukan dengan sampel negara berkembang seperti Set and Samar 2017, El-Makhri 2017, dan Sanan 2019. Hasil negatif ini mengindikasikan bahwa bisnis yang berada di lingkungan yang lemah mengindikasikan atau memotivasi board directors yang beragam untuk menerapkan kebijakan yang lebih konservatif. Seperti substitute hypothesis yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menerapkan board gender diversity tidak perlu menggunakan dividen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah keagenan. Hal ini dikarenakan adanya board gender diversity dalam suatu komposisi dewan direksi digunakan sebagai pengganti monitoring jalannya good corporate governance untuk menyelesaikan masalah keagenan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki good corporate governance yang baik tidak perlu menggunakan dividen yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hipotesis yang kedua, di mana wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara positif terhadap cash holding. Hasil positif ini mengindikasikan bahwa dengan adanya wanita dalam komposisi dewan direksi mampu mengontrol jalannya suatu organisasi dan dapat meningkatkan efektivitas suatu dewan sehingga good corporate governance dalam suatu perusahaan tersebut meningkat. Dengan adanya kontrol dari dewan wanita dalam suatu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dapat menghindarkan pada alokasi cash yang dimiliki dalam investasi yang memiliki resiko negatif atau memiliki resiko besar yang dilakukan oleh manajer yang berperilaku oportunistik pada investasi yang memiliki NPV negatif. Selain itu, dengan adanya wanita dalam komposisi dewan direksi mampu menggunakan cash yang tinggi dalam suatu perusahaan tersebut sebagai motif jaga-jaga akan resiko yang tidak diketahui kemudian hari, seperti resiko kebangkrutan, financial crisis, dan resiko ketidakpastian pasar. Selain itu, penelitian ini melakukan analisa tambahan dengan membagi subsampel menjadi dua, yaitu subsampel yang menerapkan one-tier board system dan sampel yang menerapkan two-tier board system. Hasil dari analisa tambahan ini menunjukkan hasil yang tetap robust, bahwa adanya wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara negatif terhadap dividen dan memengaruhi secara positif terhadap cash holding. Selain itu, penelitian ini melakukan analisa tambahan untuk melakukan uji robust dengan mengganti variabel board gender diversity untuk mengukur wanita dengan menggunakan variabel dummy, yaitu DW1, DW2, dan DW3. Penelitian ini juga melihat apakah ada pengaruh non-linier atau linier dengan memasukkan variabel dummy tambahan yaitu DW4. DW1 berarti ada satu wanita dalam komposisi dewan direksi dan bernilai 0 ketika tidak ada. Begitu juga dengan DW2 akan bernilai 1 ketika dalam komposisi dewan direksi terdapat 2 wanita dan bernilai 0 ketika tidak. Hal ini berlaku untuk DW3 dan DW4, yaitu DW4 akan bernilai 1 ketika terdapat 4 atau lebih wanita dalam komposisi dewan direksi dan bernilai 0 ketika tidak. Hasil dari analisa robustness ini menunjukkan hasil yang tetap robust, bahwa wanita dalam komposisi dewan direksi memengaruhi secara negatif terhadap dividen dan positif terhadap cash holding. Menariknya, hasil dari analisa robustness ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan critical mass theory yang diusung oleh Cantor 1977. Critical mass theory menjelaskan bahwa
Adanya wanita dalam komposisi dewan direksi akan memengaruhi kualitas dalam keputusan dewan. Wanita dalam komposisi dewan direksi yang semakin bertambah, maka pengaruhnya akan semakin bertambah. Critical mass theory di sini menjelaskan bahwa terdapat critical mass atau ambang batas maksimal adanya wanita dalam komposisi dewan direksi. Penelitian ini membuktikan bahwa 3 adalah jumlah ambang batas kehadiran wanita dalam suatu komposisi dewan direksi yang mampu memberikan pengaruh terhadap komposisi dewan tersebut. Ketika terdapat 4 atau lebih wanita dalam komposisi dewan direksi, maka pengaruhnya akan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang mengarah pada hubungan nonlinier. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya kasus endogenitas yang bisa membuat penelitian ini bias. Penelitian ini menggunakan instrumen variabel dan diuji dengan menggunakan two-state least square seperti penelitian sebelumnya. Hasil dari analisa ini menunjukkan hasil yang tetap robust. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan adanya masukan, kritikan, dan komentar agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.